Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 423 sumber racun. Lin Yu mengangguk sedikit pada mereka, dan kemudian berjalan keluar bersama dua polisi itu. Mata Jiang Yan memerah di belakangnya, dan dia tiba-tiba mengencangkan telapak tangan putihnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia sangat yakin bahwa Lin Yu akan kembali dengan selamat seperti sebelumnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Lin Yu dibawa langsung ke markas polisi di ibu kota, dan masuk ke ruang interogasi. Beberapa polisi sangat baik padanya. Mereka mencatat sambil menunggu hasil tes keluar. Lin Yu menjelaskan semua fakta bahwa pabrik farmasi Huiseng menjual bahan baku obat tersebut kepada perusahaan farmasi Yingkang, dan menjamin bahwa obat mereka tidak ada masalah. Adapun bagaimana mereka akan mengolah dan melengkapinya setelah diserahkan ke perusahaan farmasi Yingkang, tidak ada pilihan lain. Mengerti? Yingkang Pharmaceutical Company. Apakah itu perusahaan farmasi yang sedang sibuk mempersiapkan pembangunan proyek bioteknologi baru-baru ini? Salah satu polisi gendut yang sering memperhatikan berita bertanya dengan heran, perusahaan farmasi ini memang dimiliki oleh ribuan perusahaan. Di Beijing bahkan seluruh negeri. Sangat terkenal, bagaimana mereka bisa menghadapi masalah seperti ini? Aku tidak tahu ini, kamu bisa menanyakannya sendiri, kata Lin Yu sambil tersenyum. Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar, dan kemudian dua petugas polisi masuk. Seorang polisi kurus dan tinggi memimpin, memegang dokumen di tangannya, berkata kepada orang-orang yang bertanya, ini bukan tentang dokter. Hasil tes telah keluar, dan tidak ada masalah dengan bahan baku pabrik farmasi Huiseng. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi rileks ketika dia mendengar ini. Manajer Sui tidak berbohong padanya. Lalu apakah Anda sudah memeriksa obat yang sudah jadi setelah Yingkang Pharmaceutical Co., Ltd. menyelesaikan persiapan? Tanya polisi gendut itu buru-buru. Juga diperiksa, tidak ada yang salah dengan obat dalam kapsul batuk ini. Polisi tinggi kurus itu menggelengkan kepalanya agak kecewa. Mustahil. Polisi gendut itu segera menjadi cemas. Bertanya-tanya, satu-satunya kesamaan yang dimiliki anak-anak ini adalah ini. Pasti masalah narkoba. Kamerat polisi, apakah Anda yakin bahwa beberapa dari mereka belum menyentuh limbah industri kimia atau memakan beberapa zat berbahaya? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Jika kapsul ini baik-baik saja, maka beberapa hari ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Bagaimana anak Anda bisa mengalami keracunan kromium pada saat bersamaan? Saya yakin. Saya secara pribadi menyelidiki masalah ini, dan saya sangat jelas pada saat itu. Polisi gendut itu berkata dengan tegas, anak-anak ini semua dijemput oleh orang tua mereka langsung setelah pergi ke taman kanak-kanak, dan mereka pulang untuk makan malam. Setelah makan obat batuk ini, biasanya saya demam dan muntah di paruh kedua malam. Justru karena penyelidikan yang cermat diputuskan bahwa gejala anak itu terkait dengan kapsul, jadi polisi gemuk itu memerintahkan seseorang untuk menangkap Lin Yu sebelum hasil tes keluar. Itu aneh. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan beberapa keraguan. Kenapa tidak kita selidiki lagi? Mungkin kita sudah melewatkan beberapa detail. Polisi kurus dan tinggi itu menghela nafas, lalu melemparkan bedak yang ada di kantong plastik ke atas meja. Lin Yu tercengang ketika dia melihat bubuk di atas meja. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, ketika Anda memeriksa bedak, apakah Anda memeriksa kapsul berongga yang melilit bubuk? Kapsul berongga. Apakah mantel di bagian luar kapsul? Polisi tinggi kurus itu bertanya dengan curiga. Bukankah itu terbuat dari beras ketan? Ia terbuat dari gelatin obat dan pewarna makanan. Untuk menghemat biaya, beberapa bengkel kecil langsung memanfaatkan limbah kulit untuk melautkannya dan membuat kapsul berlubang.
Ia pasti bermasalah. Agen penyamakan kromium telah menyebabkan kandungan kromium dalam kapsul melebihi standar. Lin Yu berkata semakin pasti, dan buru-buru berteriak, terima kasih sudah memeriksanya. Jika ada masalah dengan lapisan kapsul, kirimkan batch ini ke pasar. Obatnya dikendalikan untuk mencegah lebih banyak anak mengembangkan gejala keracunan kromium. Ah, bagus, bagus. Aku akan pergi sekarang. Polisi kurus itu mengangguk berulang kali dan bergegas keluar. Jika benar seperti yang dikatakan Lin Yu, itu benar-benar kelalaiannya, karena ketika dia mengirim obat ke biro inspeksi, dia secara pribadi mengeluarkan kapsul luar kapsul dan hanya mengambil bedak di dalamnya. Tanpa diduga, masalahnya justru pada lapisan luar. Tuan He, maafkan saya salah paham terhadap Anda. Melihat bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yu, polisi gendut itu bergegas dan menjabat tangan Lin Yu dan berkata dengan nada meminta maaf, lalu apa, silakan pergi ke ruang tamu di kantor polisi kita. Setelah beberapa saat, ketika hasil tes keluar, kami harus bertanya apakah kami punya sesuatu. Tidak masalah. Lin Yu mengangguk, bangkit dan mengikutinya ke ruang resepsi. Tertangkap dengan Lin Yu, tersangka yang menunggu di luar melihat Lin Yu dibawa ke ruang interogasi dengan matanya sendiri, dan kemudian melihat Lin Yu diundang ke ruang resepsi VIP dengan matanya sendiri, matanya melebar dan wajahnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menyukai penjahat biasa melihat keajaiban semacam ini, panutan. Panutan. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan, dan mata mereka penuh dengan harapan. Lin Yu minum secangkir teh di ruang VIP, dan melihat bahwa sudah lebih dari 1 jam sejak dia keluar dari rumah sakit, jadi dia menelepon Jiang Yan. Jiarong, kamu baik-baik saja? Nada suara Jiang Yan di ujung telepon sangat gugup, dan dia tidak menyangka Lin Yu dapat menelepon di kantor polisi. Tidak apa-apa, hasil tes sudah keluar, obat kita baik-baik saja. Saya bukan lagi tersangka, tapi konsultan teknis. Lin Yu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak-anak? Ketika Jiang Yan mendengar ini, hatinya lega, dan dia buru-buru menjawab, menurut apa yang Anda katakan, rebusan telah dituangkan ke dalamnya. Situasinya jauh lebih stabil dan mereka jauh dari bahaya. Ada sedikit kehangatan dan rasa terima kasih di dalam hatinya, jika bukan karena Lin Yu kali ini, konsekuensinya akan sangat tak terbayangkan. Itu bagus. Lin Yu mengangguk. Ngomong-ngomong, Jiarong, ada situasi lain yang perlu kuberitahukan padamu. Sekarang banyak anak di kota mengalami situasi ini. Karena kami adalah rumah sakit pertama yang menerima anak-anak ini, kami termasuk rumah sakit umum komando militer. Banyak rumah sakit di China menelepon untuk menanyakan status perawatan rumah sakit kami. Awalnya saya ingin memberitahu rumah sakit ini tentang resep Anda, tetapi Direktur Qin takut sesuatu akan terjadi dan rumah sakit kami akan bertanggung jawab, jadi saya tidak memberitahu mereka resepnya. Jiang Yan berbisik, atau, saya akan membiarkan mereka kembali ke Sengtang untuk mendapatkan obat. Ya, resep saya dapat digunakan selama itu keracunan kromium, tidak peduli seberapa seriusnya. Lin Yu bercanda sambil tersenyum, biarkan saja, saya tidak takut bertanggung jawab. Ini baik. Jiang Yan mengatupkan mulutnya, hatinya tak terkatakan, jika setiap dokter pengobatan Tiongkok di Tiongkok dapat memperlakukan pasien seperti suaminya dan memiliki kebenaran untuk menjadi yang pertama di dunia, mengapa tidak mengkhawatirkan pengobatan Tiongkok? Setelah menutup telepon, Lin Yu menelepon Dou Xinyi, memberitahunya kandungan spesifik dari resep yang dia resepkan, dan memintanya untuk membeli sejumlah besar obat sesuai dengan resepnya, dan membeli sebanyak persediaan dari beberapa pemasok. Tuan, apakah kamu gila? Dengan begitu banyak obat, bagaimana bisa laku? Dou Xinyi menatap resep yang baru saja ditulis dengan heran, apalagi ada beberapa obat yang tidak umum digunakan sama sekali. Kami tidak tahu berapa lama dan berapa lama itu bertahan. Jangan khawatir,
Seseorang akan membelinya sebentar lagi. Kamu dan saudara Lee telah bekerja sangat keras. Malam ini kita harus menjual obat sepanjang malam. Lin Yu tersenyum dan menutup telepon. Gila, Tuan benar-benar gila. Dou Xingyi menutup telepon dan berkata tanpa daya, bagaimana kita bisa menjual begitu banyak barang? Apa yang kamu takutkan? Jual perlahan, aku pilih obatnya, aku ambil, apa yang kamu khawatirkan? Li Zhensheng tersenyum pada Dou Xingyi dan bertanya dengan santai, berapa banyak kucing yang ingin kamu beli? Ya, kali ini kamu harus menghitung dengan ton. Dou Xingyi mengerutkan kening dan berkata, engah. Li Zhensheng memegangi dadanya dan hampir memuntahkan seteguk darah lama dengan begitu banyak obat, tahun dan bulan berapa dia harus memetik. Dia mencengkeram dadanya dan kemudian bergumam, gila, gila, Tuan, bukankah dia gila? Akhirnya, menurut apa yang dikatakan Lin Yu, setelah beberapa pemasok mengirimkan semua obat-obatan, seluruh apotek sudah penuh, dan banyak di antaranya tidak dapat ditunda. Mereka ditempatkan langsung di lobi, dan seluruh Huiseng Tang tiba-tiba memancar keluar. Rasa obat yang kuat. Li Zhensheng menghela nafas lagi dan lagi. Lin Yu tinggal di kantor polisi sampai hari hampir gelap, dan hasil tes keluar. Polisi kurus dan tinggi bahkan tidak datang dan kembali ke kantor, jadi dia memanggil polisi gendut untuk melapor. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa memang ada masalah dengan kapsul hollow tersebut. Seperti yang dikatakan Lin Yu, ini adalah gelatin industri yang terbuat dari kulit, yang mengandung banyak kromium. Setelah menyelesaikan panggilan, polisi gendut itu bertanya kepada Lin Yu dengan sedikit panik, Tuan Ho, seperti yang Anda duga, memang masalahnya dengan kumpulan kapsul berlubang ini. Meskipun kami telah mengendalikan obat-obatan di pasaran, mereka sudah masih banyak yang dijual, jadi jumlah anak yang diracuni pasti akan bertambah banyak dalam beberapa hari terakhir ini. Kamu adalah dokter yang jenius, lihat apakah ada cara untuk menghentikan keadaan ini. Meski tidak berada dalam sistem pengawasan obat, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab pasca kecelakaan medis yang begitu besar. Apalagi sudah lama sekali patogennya ditemukan. Kebanyakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas yang lebih tinggi. Cara terbaik adalah sekarang. Pikirkan cara untuk memperlakukan anak-anak ini tepat waktu. Saya telah memberikan obat ke rumah sakit. Jika ada orang tua atau rumah sakit yang menelepon lagi, Anda dapat memberitahu mereka dan membiarkan mereka kembali ke Sengtang. Lin Yu berkata sambil tersenyum, semua bahan obat gratis. Gratis. Polisi gendut itu tidak bisa membantu tetapi membeku, lalu memutar matanya dan buru-buru berkata, Tuan He, saya punya permintaan tanpa ampun. Katamu. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Jadi apa? Kami salah paham dan meminta Anda memberikan bahan obat gratis. Ini tidak cocok, atau, izinkan saya melamar dari atas. Departemen kepolisian kami akan membantu Anda mengganti setengah biaya, dan kemudian orang-orang kami akan pergi kepada Anda. Bagikan narkoba bersama-sama, buat model kerja sama polisi sipil, dan tanggapi krisis bersama. Bagaimana menurut Anda? Kata petugas polisi yang gemuk itu dengan ramah. Lin Yu langsung mengerti maksudnya. Bagaimana ini bisa menjadi model kerja sama polisi sipil? Ini jelas untuk menciptakan citra yang baik tentang polisi mereka. Ini setara dengan mengeluarkan uang untuk melakukan publisitas di kota. Saya harus mengatakan, polisi gendut ini pintar. Ketahuilah untuk memanfaatkan peluang. Namun, Lin Yu melihat bahwa petugas polisi mereka memang bertanggung jawab atas masalah tersebut, dan usulan polisi gemuk itu tidak berpengaruh padanya. Jadi dia mengangguk dan berkata, petugas polisi, Anda tidak memerlukan uang. Ketika Anda menerima obat malam ini, pasti ada banyak orang. Jika bisa, saya harap Anda bisa membawa beberapa orang untuk menjaga ketertiban. Tidak masalah. Ini tidak apa-apa. Inilah yang harus kita lakukan. Polisi gendut itu menepuk dadanya untuk memastikan,
dan kemudian berkata dengan curiga, tapi senang membiarkanmu minum obat ini sendiri. Tidak masalah, seseorang akan membayarku secara alami. Lin Yu tersenyum dan menepuk pundaknya, dan langsung pergi. Saya akan mengirimkan Anda sebuah mobil. Polisi gendut itu buru-buru mengikuti. Lin Yu melambaikan tangannya dan menolak, mengatakan bahwa dia bisa naik taksi sendiri, dan membiarkan petugas polisi gemuk itu membawa polisi kembali ke Sengtang setelah beberapa saat. Setelah keluar dari kantor polisi, Lin Yu menelepon Li Zhensheng dan mengetahui bahwa semua bahan obat telah dibeli, jadi dia lega, dan kemudian memutar nomor Li Qianhui. Jiarong, ada apa? Ada apa? Li Qianxuan bertanya dengan curiga ketika melihat panggilan Lin Yu, bagaimanapun juga, dia hanya kembali dari Lin Yu di pagi hari. Saudara Li, apakah kamu ingin bekerja di proyek bioteknologi? Lin Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Li Qianzuo sedikit terkejut, dan buru-buru bertanya, saya pikirkanlah. Dapatkan uangnya jika kamu mau. Lin Yu tersenyum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.